Thailand. Si Cingye, pengkhianatan sudah menjadi hal yang biasa bagiku. Nona Ning Wuhui menikah denganku. Pulang luar negeri, aku akan melamarmu resmi. Kita akan punya 2 anak, lalu membawamu keliling dunia. Aku bersedia. Wuhui, berjanji kau tidak akan pernah berbohong padaku. Tujuanku dekat ini demi menyelesaikan tugas mencuri kunci rahasia. Aku cinta ibu. Selamat datang kembali. Sudah kubilang, kau tidak boleh jatuh cinta padanya. Jangan bunuh dia ya. Nyala. Maaf. Mungkin saja kita masih bisa bertemu lagi. 7 tahun kemudian yang telah berlalu. Halo Tuan Muda. Paman Kepala Pelayan. Halo Nona. Halo Paman Kepala Pelayan. Kak, kapan bisa menemukan ayah kita? Ibu akan berusia 30 tahun. Tapi masih melajang. Hal itu membuat kita merasa malu di TK. Nona sudah datang? Muyunge cucu dari keluargamu. Yang ini enak. Xing sayang. Nanti ibu mau menemui teman. Patuh Paman Jang. Semoga kencan ibu lancar. Semangat. Paman Jang, bawalah anak pergi bermain. Baik. Sampai jumpa. Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalian harus patuh ya. Chen Ge, asisten direktur yang handal di grup C. Anda nonamu ya? Siapa Anda? Sayalah menelpon Anda mengajak bertemu. Silakan ikut saya. Silakan nonamu, Pak Si tunggu Anda di dalam. Dialah orang yang telah dicari oleh Pak Si selama 7 tahun. Kita sudah bermain selama ini. Kenapa ibu masih belum pulang? Bagaimana kalau kita pergi mencari ibu? Di jam tanganku ada GPS, ibu. Ayo. Birnya banyak sekali. Sebenarnya siapa yang mengajakku bertemu? Misterius sekali. Si Cingye adalah direktur grup C. 7 tahun. Akhirnya kita bertemu kembali.
Kita saling kenal. Kita berdua tidak hanya saling kenal, besar sekali nyalimu. Kalau kau pilih untuk kabur, kenapa masih kembali? Namun aku sebenarnya tidak tahu apa yang kau maksud. Minumlah. Tuan, maaf, kau mungkin salah orang. Aktingmu sungguh terlihat nyata. Aneh sekali. Terima kasih atas biru aku pergi. Ning Wuhui, 7 tahun lewat. Kau merindukanku? Aku lapor polisi kalau begitu. Tangkap dia. Kau gila ya? Mami, 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 kenapa kalian datang? Ayah, Ayah, ayah. Dia Kau sudah punya anak. Kau sudah menikah. Tuan, ini masalah pribadiku. Ini tidak berkaitan denganmu. Berapa umur kalian? Kami berumur 6 tahun. 6 tahun. Sing-sing cepatlah kemari. Dia bukan ayah kalian. Cepat. kau benar-benar bukan ayah kami. Apakah ayah mereka? Bukan. Tuan, namaku adalah Muyungge. Aku bukan Ning Wuhui yang kau cari itu. Lagi pula, kau yang mengundangku hari ini. Apakah bisa lepas kami? Anak-anak, ayo kita pulang. Lepaskan dia. Iya. Bos. Apakah kau menyelidiki hal kusuruh? Dia pulang luar negeri lalu. Identitasnya sekarang, dia adalah cucu kandung tuan besarmu, sekarang masih melajang, ibu tunggal anaknya. Info SBLM pulang Ellen, dirahasiakan besarmu. Terus selidiki. Selain anak itu, kemungkinan anakku. Baik, mengutus orang. Ning Wuhui, Muyungge, apa yang telah kau alami selama 7 tahun ini? Sekarang kau sedang berpura-pura hilang ingatan, ya? Aku tidak percaya kau bukan Ning Wuhui. Sayang-sayangku, sekolah sudah selesai, sudah hampir sampai rumah belum? Sedang di perjalanan pulang.
Sayang, aku lupa lagi tentangmu. Ternyata kamu. Bukan, ini rumahku. Kenapa kamu terus-terusan begini? Sudah kubilang kamu salah orang. Ini airku. Tuan Si, masuk ke rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum. Perlu aku bantu lapor polisi? Kamu... Anak-anakku sebentar lagi pulang. Aku takut mereka salah paham. Lebih baik kamu keluar. Apakah anak itu milikku? Aduh, siapa juga yang punya anak sama kamu? Sudah 7 tahun penuh. Tidak ada satu hari pun aku tidak memikirkanmu. Kamu tidak menyesal. 7 tahun lalu, kamu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku mencarimu selama 7 tahun penuh. Cinta kita, kenangan kita, apa kamu sudah melupakannya? Sekarang aku akhirnya menemukanmu. Bukankah seharusnya kamu menjelaskannya padaku dengan jelas? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku bukan orang kamu cari. Siapa Ning Wuhui? Apakah kamu Ning Wuhui atau bukan? Aku akan segera tahu jawabannya. Saya. Bagaimana dengan Tato? Aku mau pergi dulu. Tato, apa maksudmu? Kamu di sini, aku akan lapor polisi. Siapa kamu? Lepaskan aku. Silakan lapor saja. Lili, jangan lihat. Aku mau lihat. Sepertinya aku akan segera punya ayah. Sayang, kita tidak apa-apa, Paman. Apakah Paman datang untuk mengejar ibuku? Terima kasih sudah mengantar adikmu naik ke atas. Paman, tahun ini umurmu berapa? Butuh pacar enggak? Mu Xingxing, menurutmu bagaimana dengan mamiku? Lulusan S2 luar negeri, punya rumah tapi belum punya mobil, saat ini masih single. Selain kecanduan drama pendek, tidak ada kebiasaan buruk lain. Kemarilah. Saudaraku, ya Tuhan. Kalian benar-benar lucu sekali. Daun Tato. Ini pasporku, ini KTP-ku. Lihat baik-baik, aku bukan orang yang kamu cari. Si Ning Wuhui itu. Kamu memang Ning Wuhui. Aku tidak mungkin salah orang. Kalau bukan kamu ya aku, kalau bukan kamu ya aku, kalau bukan kamu ya mami. Tenang-tenang, bertengkar tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutku dia itu cuma habis ditipu uang dan perasaan, nggak bisa balas dendam ke orangnya, jadi datang ke sini buat ngamuk. Jadi boleh tanya, sekarang kamu bisa keluar nggak? Bisa kok. Bagaimanapun juga, kita akan sering ketemu setelah ini. Aku tinggal di sebelah rumahmu. Kamu akan tinggal di sini terus ke depannya? Iya. Wah, sekarang Om jadi tetangga kita, jadi bisa ketemu setiap hari lagi. Tenang saja, nanti aku akan sering datang menjenguk kalian. Permisi, saya pamit. Gimana? Sudah dapat belum? Oh, biar aku yang bungkus. Cepat-cepat kirim untuk tes DNA. Kamu benar-benar mau tinggal di sini ya? Kalau begitu, siapkan juga sesuatu yang disukai anak-anak. Kenapa hari ini Tuan Si punya waktu mampir ke rumah sederhana kami? Kudengar tuanmu mengadakan jamuan keluarga menyambut kepulangan cucunya, jadi aku sengaja datang mengucapkan selamat dan ingin tahu lebih banyak. Cucumu pernah mengalami sebuah insiden saat di luar negeri. Yunge sempat kehilangan semua ingatannya. Masa lalu biarlah berlalu seperti asap. Jangan kau selidiki lagi. Lebih baik hargai saat ini.
Tuan Si, sebentar lagi akan aku perkenalkan cucuku, Yunge, padamu. Kalian anak muda sebaiknya sering-seringlah berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Tuan Wen, sebenarnya saya sudah mengenal cucu Anda sejak lama. Bagus-bagus, anak muda memang harus mengikuti perkembangan zaman, teruslah mengikuti perkembangan zaman. Tadi saya minum teh agak banyak, saya mau ke kamar mandi dulu. Ya, ke kamar mandi. Di sini memang ada, di sana juga sebenarnya ada. Pergi bawa Tuan Si ke kamar mandi. Tidak usah tuanmu, saya bisa cari sendiri ke arah sini. Tuan, waktu pesta sudah hampir tiba. Ayo kita pergi. Halo semuanya. Selamat ya, selamat atas kepulangan nonamu ke tanah air. Selamat juga untuk tuanmu. Halo semuanya. Saya benar-benar salut pada Tuan Muda Guo. Tuan Guo memang luar biasa, bukan begitu? Halo semuanya. Hari ini saya mengundang Anda semua ke pesta ini karena ada dua hal yang ingin saya umumkan. Yang pertama, merayakan kepulangan cucu perempuan saya, Bu Yunge. Akhirnya kembali ke keluargamu yang tercinta kita. Wah, banyak sekali materi, banyak sekali materi, banyak sekali materi. Orang tua Yunge sudah lama tiada dan dia sendirian membesarkan dua anak. Selama bertahun-tahun ini hidupnya tidak mudah. Namun Yunge mandiri, kuat, dan bertanggung jawab. Dia memiliki tradisi luhur keluargamu dalam dirinya. Oleh karena itu, hal kedua yang ingin saya umumkan adalah saya memutuskan untuk mengubah surat wasiat saya. Yunge akan menjadi ahli waris seluruh harta peninggalan saya. Seriusan? Kakek Yunge, jangan sungkan. Saya juga memutuskan untuk memberikan rumah ini sebagai hadiah atas kembalinya Yunge. Saya berikan kepadanya. Masalah sebesar ini kenapa tidak didiskusikan dulu dengan kami? Ini milik saya. Kenapa saya harus berdiskusi denganmu? Kakek, saya tahu kakek sangat sayang pada kakak, tapi ini terlalu terburu-buru kan? Tidak perlu bicara lagi, saya sudah memutuskan. Hari ini saya bukan datang untuk meminta pendapat kalian, hanya untuk memberitahu. Memberitahu kalian saja, Dokter Ayah, kamu tidak bisa begitu saja. Tentu saja, Yunge juga tidak bisa mendapatkan semua ini dengan mudah. Syarat penilaiannya adalah masuk kerja di perusahaan MK. Lihat kemampuan kerjamu. Yunge, semangat ya. Hehe, sini, sayang. Kakek Chen, kakek Xiaoshan, Cing, kakak Yun. Kamu ya, layani tamu-tamu dengan baik. Baiklah, saya pergi dulu. Cepat sana. Ayah. Ibu. Katakan sesuatu dong. Saudara Ying, kamu ini sudah ketemu tapi tidak memanggil Bibi sama sekali ya, Bibi. Lihat, kalau kamu sudah mengakui aku sebagai bibimu, harta keluarga sebesar ini, masa kamu tega makan sendiri semua harta ini? Justru kamu, kok bisa-bisanya kamu berani main belakang? Kita yang membujuk kakek untuk mengubah surat wasiat ya. Setiap keluarga pasti punya masalahnya sendiri. Aku juga baru tahu soal ini. Urusan pribadimu yang kacau aku tidak mau ikut campur. Tapi sekarang kamu belum menikah sudah melahirkan 2 anak. Bahkan siapa ayah mereka pun tidak tahu. Dan hari ini kamu malah membawa mereka pulang dan mengumumkannya ke semua orang. Kamu masih punya rasa malu atau tidak? Kamu boleh menghina aku, tapi jangan hina anak-anakku. Aku cuma bilang apa salah mereka. Kamu bahkan berani menamparku di depan banyak orang. Ini pertama kalinya aku dengar ada orang yang minta seperti itu. Kalau kamu berani menamparku, mulai sekarang setiap kali kamu buka mulut seenaknya, aku akan balas menamparmu. Taksi.
Ibu 7 tahun? Belang, tapi kok tetap tidak ada perkembangan. Pak sih. Nonamu, biar aku beritahumu, Yunge adalah orang tua. Mengejutkan. Ternyata Paksi menyukai Nonamu. Apakah mereka sudah saling kenal sejak dulu? Minta maaf ya. Pak sih, aku tidak sengaja. Maaf ya. Dasar kau ini. Kalian nikmatilah hidangannya. Tunggulah aku. Nona besarmu ditindas saja. Terima kasih ya. Apa aku? Aku pergi dulu. Aku belum selesai bicara. Datang kurang tepat waktu. Bukan begitu, Bos. Kediaman ini sangat luas. Aku sudah lama mencarimu. Aku punya urusan penting. Urusan penting apa? DNA keluar. Anak-anak itu bukan anakmu. Ning Hui, aku membencimu karena kau pergi tanpa berpamitan 7 tahun lalu. Namun aku lebih membenci diriku sendiri. Kenapa jadi ini? Tapi aku masih tidak merelakanmu. Aku merindukanmu. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Merindukanmu. Lagi aku berhalusinasi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Ning Wuhui. Memangnya aku begitu mirip dengan Ning Wuhui? Sekarang dia melindungiku di depan umum dan berkata aku orangnya, lupakan, dia itu orang gila. Kemari. Ibu akan pergi bekerja di perusahaan baru. Kalian berikan semangat untuk ibu ya. Ibu semangat, semoga pekerjaanmu lancar. Anak baik, jangan lupa mengunci pintu ya. Ibu masak makanan sepulang kerja. Baik. Dadah. Kunci pintu. Kau tinggal di sebelah rumahku. Iya. Di sana. Tenang saja. Aku bukan orang jahat. Sekalipun kau itu orang jahat, kau akan diadili oleh hukum. Jangan menyiksaku. Yang katakan benar. Kalau engkau bersalah, aku yang boleh mengadilimu. Dasar aneh. Kemarilah. Anak-anak ada apa? Tuan Si, aku mau minta maaf padamu. Ibuku kurang sopan. Paman Si, bolehkah aku meminta kontakmu? Boleh. Bagus sekali. Paman Si, ini jam tangan anak-anak untukmu.
bagaimana cara pakai jam tangan? Kak, kau pegang dulu sebentar. Baik. Begini. Paman sih, mulai sekarang kita bisa berkomunikasi dengan ini. Kau juga mau mengurus prosedur masuk kerja di sini? Kau tidak menyadari foto sebesar itu? Ini adalah perusahaanku. Namun aku merasa aku tidak begitu cocok dengan perusahaanmu. Berhenti. Kau takut ya? Apa yang kutakutkan? Kau takut, aku tahu kau, Ning Wuhui. Memangnya kau begitu terpikat olehku? Lebih baik Pak Si, tidak buang-buang waktu denganku lagi. Aku takut kau akan kecewa. Selain itu, aku merasa kaulah yang seharusnya merasa ketakutan. Apa aku takutkan? Kalau terus mendekatiku setiap hari dan selalu melihat wajah yang mirip mantan pacarmu, apakah kau tidak takut jatuh cinta kepadaku? Enggak. Pak Si, kelola penerimaan pegawai. Baik. Kerja di posisi apa? Posisi apa? Desainer tingkat 1 di Departemen Arsitektur. Naik pangkat supervisor. Baik. Apa gajinya bisa ditambah? Tambah. Terima kasih ya. Apakah Anda akan hadir ke rapat penerimaan pegawai baru? Tidak. Awasi dia untukku. Baik. Ning Wuhui. Ayo semuanya ke sini, mari kita bersama-sama bersulang untuk Nonamu. Kita rayakan bergabungnya Nonamu ke MK. Terima kasih semua sudah datang, dadah. Terima kasih semuanya, dadah, bersulang. Setiap karyawan baru yang bergabung dengan perusahaan MK kita, seperti Nonamu, harus menunjukkan satu keahlian khusus. Keahlian khusus, biar aku bantu kamu menyiapkan sesuatu. Ayo, beri aku ruang sedikit. Tepuk tangan. Boleh juga, ayo semua lompat dan tepuk tangan bersama-sama. Bisa juga keren-keren. Sudah mulai menari ya? Ayo. Pulang dulu.
Perkenalkan, ini teman yang sudah aku kenal bertahun-tahun. Gu Xiao. Halo Gu Xiao. Ini istriku Ning Wuhui. Senang bertemu denganmu. Bayan, semoga kamu bahagia dengan sepenuh hati. Di sisi si Cingit tidak boleh ada wanita lain dan Ning Wuhui harus menghilang, bersembunyi sampai dia mati. Dia ternyata masih belum mati. Halo Nona Gu, tolong sampaikan pada Luyan kalau ada kabar tentang Wu Hui, dia ada di mana? Jiangxi betul. Dia ada di Jiangxi. Bukankah kamu yakin aku adalah Wu Hui-mu, bahkan ingin sekali membunuhku? Kenapa masih terus melindungiku? Kamu seharusnya menarik batas yang jelas denganku. Setelah aku menyelidiki identitas aslimu, aku sendiri yang harus menyelesaikanmu. Tapi sebelum itu kamu tidak boleh terjadi apa-apa, bahkan jatuh sakit pun tidak boleh. Kasar dan semena-mena. Kenapa kamu tidak ingat apa-apa tentang kejadian 7 tahun lalu? Apa kamu tidak ingin mencari tahu alasannya? Mungkin karena hal-hal di masa lalu terlalu menyakitkan. Aku merasa sekarang sudah cukup baik. Ada bintang dan si kecil. Semuanya bisa dimulai dari awal. Mulai dari awal. Jatuh cinta padaku, sebentar saja. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu cukup berani juga. Karena sudah memilih untuk melarikan diri, kenapa masih kembali? Tuan, namaku Mu Yunge. Aku bukan orang yang kau cari, siapapun itu nianmu. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku? Kalau kamu memang tidak mau mengingat masa lalu, tidak apa-apa, aku masih bisa memulai lagi. Aku memperhatikan Paman Sun sangat lembut padamu. Itu karena aku mirip dengan mantan pacarnya. Apakah perasaan itu bisa dipupuk? Maksudku dari kemampuanku sendiri, coba kamu analisis siapa dia sebenarnya. Paman Su adalah kandidat terbaik untuk dijadikan suami. Sudah 7 tahun lajang, selalu bekerja keras. Tidak apa-apa, Mami. Sungguh, Paman Su itu sangat baik, bahkan ingin jadi ayah. Aku dan kakak juga sangat lembut, mungkin dia juga begitu. Dia orang baik, ya? Jadi apa kamu mulai sedikit suka pada Paman Su? Kalian berdua hari ini harus menemani kakek Zeng kan? Jadi Mami sebenarnya kamu suka nggak sama Paman Su? Baiklah, aku suka, oke? Paman Sun, denger nggak? Nenek bilang dia suka sama kamu. Dengar kok.
Kalau hari ini kamu nggak mau kerja, aku izinkan kamu cuti sehari. Nggak perlu, aku suka bekerja. Paman Sun, kakek Acau nggak pernah sembarangan ambil cuti. Oh iya, Paman Ci bilang dia bisa antar jemput mama kerja. Iya, setelah dia pulang kerja, suruh dia tunggu aku di garasi. Iya, tahu kok. Tutup ya, tutup. Kalian berdua cepat pergi, Paman Zhang sudah datang jemput kalian. Maming harus kerja. Pak Ci datang sepagi ini, telepon nggak diangkat, WeChat juga nggak dibalas. Tian Wenjian. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Wajahmu kelihatan begitu pucat. Tadi malam nggak tidur nyenyak. Aku juga sama. Sebenarnya nggak ada masalah besar, cuma soal desainer baru di perusahaan Mu Yunge. Dia mirip sekali dengannya. Katanya dia cucu keluargamu, kalian sudah memanggilnya. Ayi sudah cukup. Jangan dibicarakan lagi. Aku cuma nggak mau lihat kamu tertipu dan terluka lagi. Rasa sakit seperti 7 tahun lalu, sekali saja sudah cukup, kan? Aku sudah bilang, keputusan yang sudah kuambil tidak akan dipengaruhi oleh perasaan siapapun. Xing, menurut kalian berdua bagaimana Paman Si? Kakek Zhuang, aku suka Paman Sun. Aku ingin dia jadi ayahku, tapi setiap kali mereka berdua bertemu pasti bertengkar. Itu tidak boleh kan? Pacaran itu makin sering bertengkar justru makin bagus loh. Anak muda zaman sekarang memang benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya. Malam ini kita makan apa? Sarang burung walet rebus dengan kodok salju. Tuna sirip biru. Oh baik, siapkan ya. Sebentar lagi kita makan enak. Kamu itu Moyan kan? Aku itu Muyun. Memangnya urusanmu. Hajar dia! Aku tanya kamu sekali lagi, kamu itu Muyun, kan? Iya, aku memang Muyun. Ayo, coba saja lihat kalau aku nggak hajar kamu. Bicarakan tentang apa yang baru saja terjadi. Tidak, apa? Bilang siapa yang mengirim kalian ke sini? Siapa? Moyan yang memanggil kami ke sini, Muyan. Berani-beraninya kamu pukul saudaraku. Lihat saja kalau aku nggak hajar kamu. Kenapa dia masih bisa menangkap begitu? Cuma kalian berapa orang sih? Kamu ini wanita benar-benar berbahaya. Kenapa kamu menangkapku? Jadi begitu. Apa kamu teringat sesuatu? Kamu salah paham, aku paling jago bela diri. Masa kamu kira aku cuma bisa beberapa jurus dari pelajaran anti penculikan? Lanjut saja ngarangnya. Jujur saja, lepaskan dulu, lepaskan. Lepaskan dulu kamu. Kamu mau ngomong nggak? Sudah cukup ya. Wah Paman Si, kamu dan Mami bener-bener cocok banget. Cocok banget ya. Kenapa rasanya semua orang di sini marah seperti mau saling pukul sampai mati? Aku nggak ngerti deh. Tapi di TV memang selalu begitu, paman dan tante bertengkar, berantem, lalu akhirnya malah bersama. Jadi aku resmi mengumumkan akan berusaha supaya Paman Si jadi ayah kita. Sayang, jangan asal bicara. Bos, dalang dibalik semua ini sudah ditemukan. Ternyata orangnya Muyan R.
Sudah tahu? Tidak, bukankah kamu juga sudah menyelidikinya? Tentu saja. Nonamu, lain kali kalau ada bahaya, bisakah jangan terlalu gegabah? Kalau begitu, tolong Pak Sis sekalian antar jemput aku kerja dan lindungi aku juga, supaya aku nggak kaget lagi. Aku bersenandung. Ayolah Ibu, sebentar saja. Bos, kita. Baik, aku pergi. Halo Nonamu, kami gagal. Urusan kecil begini tidak bisa diselesaikan baik. Cepat atau lambat, aku akan melemparnya ke laut jadi makanan ikan. Bu Yungke. Enak juga nggak ada si kecil, biar aku saja yang jaga kecantikan Mami. Oh iya sayang, kalian jangan terlalu dekat sama si Cingye itu ya. Kenapa? Karena orang itu suasana hatinya nggak menentu, sering berubah-ubah, cenderung kasar, pokoknya menakutkan banget. Menakutkan, sangat menakutkan. Halo. Halo Nonamu, saya Gu Xiao. Sepertinya saya pernah bertemu Anda di kantor. Silakan dinikmati, terima kasih. Hari ini saya menemui Anda karena ingin meminta bantuan Anda untuk satu hal. Silakan bicara. Saya mohon Anda untuk menjauh dari si Cingye mulai sekarang. Kamu menemuiku hanya untuk mengatakan ini? Saya sudah mengenal Aye lebih dari 10 tahun. Saya paling tahu bagaimana sifat dan keadaannya. Menurut saya, kalian berdua tidak cocok. Saya harap Anda bisa menjaga diri. Jadi, manajer Gu, atas kapasitas apa Anda berbicara dengan saya? Aku berbicara atas nama tunangan Tuan Si. Kalau begitu manajer Gu, ini adalah masalah hubungan kalian berdua. Seharusnya Anda membicarakannya langsung dengan Tuan Si. Mendengus. Muyunge, kamu memang benar-benar memikat. 7 tahun berlalu, si Cingye masih saja setia padamu. Nona, silakan lihat model baru di toko kami ini. Seluruhnya buatan Inggris. Sekarang harga terendah 1,2 juta, tapi ini harga khusus untuk model baru. Teman-teman, lihat bagaimana? Bagus kan? Model ini cocok untukmu. Wah, yang kuning ini bagus. Tapi saya tetap merasa yang tadi lebih bagus. Benar kan, Nak? Ibu. Nyonya-mu, nonamu, selamat datang. Silakan lihat-lihat. Di sini ada mobil baru yang baru saja datang. Saudara Ying, tak disangka bisa bertemu denganmu di sini juga, kakak. Bu, toko ini kurang bagus. Kita cari toko lain saja untuk lihat-lihat mobil. Keluar rumah tidak lihat kalender, benar-benar sial. Kamu bilang tidak mau warisan kakek, padahal baru beberapa hari pulang ke rumah. Tapi tetap saja pakai uangnya untuk beli mobil kan? Meskipun mobilnya diparkir di depan rumahmu, kamu juga harus tahu rasanya kan? Ibu, lihat ini. Kakak Ying, jangan biarkan ibu dibully orang jahat. Bener kan? Lumayan juga. Terima kasih atas perhatian Bibi. Dengar-dengar hidupmu di luar negeri cukup sulit. Kalau nanti kekurangan uang, bisa bilang ke Bibi. Jangan terus-menerus membuat kakek khawatir. Kan tidak baik juga ya? Baiklah. Kalau begitu, tolong belikan mobil ini untuk saya.
Anak-anak, ayo ucapkan terima kasih pada Bibi. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Kakak Muyun, kamu masih nggak tahu malu ya? Cepatlah, kamu benar-benar menjilat tulang itu. Kalau mulutmu tidak mau, aku bisa bantu jahit. Menurutmu apa yang akan terjadi kalau aku bilang ke kakek soal kamu yang menyuruh orang menyerangku? Masalah apa? Kamu punya bukti nggak? Itu putrinya yang memanggil kami ke sini. Ini tidak boleh disebarkan. Tenang saja, aku tidak akan bilang ke kakek. Bagaimana kelanjutan urusannya, tergantung bagaimana sikapmu. Baik, aku nurut, aku berhenti. Sebenarnya kamu benar-benar datang. Nonamu, temperamenmu besar sekali. Sepertinya peringatanku terakhir kali tidak kamu ingat. Direktur Si, kebetulan sekali, kamu juga datang lihat mobil ya? Tidak juga. Aku memang sengaja datang ke sini. Mami, aku yang menelepon Paman Sun dan membuatnya pergi. Nakal, siapa yang nakal? Direktur Si, kenapa kamu berkali-kali melindungi kakak Muyun ini sebenarnya? Kenapa harus ada begitu banyak alasan? Nyonyamu, kamu sudah lupa aturanku ya? Direktur Si, anak kami Yanir masih kecil, belum mengerti apa-apa. Jadi mohon maklum saja. Tunggu aku, aduh. Tunggu aku dong. Paman Si memang hebat, Paman Si benar-benar gagah. Ayo pergi. Sayang, mulai sekarang jangan selalu mengganggu Paman Si ya. Tidak apa-apa kok. Aku mau Paman Cui keren banget, iya kan? Nonahu, ada seorang tamu misterius yang memesankan mobil edisi terbatas untuk Anda. Mohon ditandatangani penerimaannya. Siapa itu? Seorang pria yang mengaku sebagai pengejar X? Tuan X apa-apaan itu? Siapa itu? Ibu, banyak paman mengejarmu. Saat kau berada di luar negeri, mungkin saja dia salah satu dari mereka. Paman Si, kau harus makin berjuang. Ibuku sangat disukai banyak orang. Kau tidak boleh menerimanya. Katakan padanya aku nggak perlu. Ibu, kau terima saja. Akulah yang membelinya. Jangan bicara. Aku dapat uang dari menulis kode program. Aku sangat hebat. Sungguh. Terima saja. Kalau begitu, menerimanya. Baik. Sebentar Muyung. Ini kau tak tahu siapa pemberinya. Sembarangan menerimanya. Kenapa? Pak Si iri denganku. Pengejar X. Aku mengenal. Aku sangat menyukainya. Baobei Xing Xing. Ada masalah. Hubungi Paman Si ya. Baik. Orang macam apa dia? Kasar sekali. Tak mengerti santun. Ibu, tampaknya Paman Si sedang cemburu sekali. Cemburu? Itu tidak berguna. Siapa suruh dia memang tidak punya anak? Putra kesayanganku, ibu menjadi kaya dan bebas berkat kau. Anak, ayo. Kita pulang dengan menaiki mobil baru. Silakan ke sini. Ayo. Ayo pergi. Kau selidiki. Siapa beli? Baik. Ibu. Masuk tanpa ketuk pintu. Dong Molly yang merupakan ibu direktur grup Si. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Setuju hubungan. Siapa namanya? Muyongge. Muyungge. Tegaskan tidak setuju.
otakmu sedang bermasalah ya? Atau terjebak di pintu? Aku memeriksa matamu atau otakmu, atau kau sudah gila? Bu, bukan begitu. Pokoknya aku tidak peduli. Ku beritahu, Kudeng, kau membawa seorang gadis kecil pergi membeli mobil. Aku senang mendengarnya. Namun setelah mencari tahu astaga, dia seorang ibu yang punya 2 anak. Memangnya kenapa aku terlalu banyak ikut campur? Aku banyak ikut campur. Kalau ibu tidak mengurusmu, kau akan menjadi pelayan pria orang lain. Sampai setelah ayahmu meninggal, ibu berpikir kau bisa menemukan gadis baik, lalu menikah dan menjalani kehidupan dengan baik bertahun-tahun, putra kesayanganku. Kau bahkan tidak memiliki seorang gadis pun di dekat. Ibu, berhenti pura. Boleh tidak menangis, tapi kau harus menyetujui satu persyaratanku. Katakanlah. Kencan buta. Tidak mau. Pergi. Tidak mau. Kenapa tidak mau lagi? Nak, aku dengar gadis itu sangat mirip dengan gadis 7 tahun lalu. Paman si ibuku mau pergi kencan buta sore ini. Itu permintaan kakek buyut. Paman si kau harus lebih berjuang ya. Kalau tidak, ibu akan direbut oleh paman yang lain. Aku pergi. Kalau tidak mirip, carikan lain. Aku kan pergi. Pergilah. Kau mau pergi? Iya. Pergilah. Pergilah. Baik. Aku juga ikut. Apa hubungannya dia menikah denganku? Pasti tidak ada hubungannya. Kenapa aku urus? Aku adalah ibunya, siapa yang mengurusnya kalau bukan aku? Aku sudah setua ini. Kenapa urusan dia menikah jadi masalahku? Kalau aku tidak peduli, apa hubungannya denganku? 2 anak kecil. Halo Kak Cantik. Kalian memanggilku apa, Kakak? Aku sudah bisa menjadi nenek kalian berdua. Halo Nenek Cantik. Kenapa aku begitu senang mendengar mereka memanggilku nenek? Panggil lagi. Halo Nenek Cantik. Halo Nenek Cantik. Nenek Cantik. Bagus sekali. Memang bagus. Anak, bagaimana kalau aku mentraktir? Nenek ini tempat duduk Anda. Tak pantas kau panggil aku nenek kan? Tunggulah aku. 2 gelas. Baik, silakan dinikmati. Untuk apa si Cingye datang ke sini? Halo. 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 Hari ini adalah pertama kalinya aku berkencan buta. Aku sudah 800 kali berkencan buta. Oh ya? Ya, aku lihat kulitmu tampak bagus. Perawatanmu biasa? Teruslah berpura. Benarkah? Biasanya aku melakukan pengencangan suntik peremajaan kulit. Dan perawatan laser. Kalau begitu, pernahkah kau melakukan dermac? Aku ingin mencobanya. Aku tidak tahu efeknya bagus atau tidak. Efeknya lumayan bagus. Bagaimana kulitku? Kau tidak sadar kalau aku sudah punya 2 anak kan? Aku sungguh tidak menyadarinya. Benar kan? Ya, sudah aku bilang gayaku sangat cocok denganku. Aku buat untuk kencan buta ini. Sangat trendy. Kau sangat tampan. Terima kasih atas kerjanya. Bibirmu tampak menggemaskan. Lipstik apa yang kau pakai? Pakai ini baru saja aku beli. Coba ya. Bantu aku memakai lipstiknya. Mari. Apakah kau punya lipstik? Iya, kenapa? Warna lipstikmu hari ini tidak bagus. Mari bantu memakai lipstik. Baik. Aku alih-alih. Siapa suruh kau begitu? Siapa suruh kau begitu? Sudah.
Bagaimana? Apakah aku cantik? Cantik sekali. Ini lipstik nomor 4, Ayah. Kenapa kalian datang? Dia adalah ayah kami. Kau sudah punya anak? Aku lupa bilang. Kami juga punya ibu. Kau. Kerja bagus. Ayo, selesaikan masalah. Kalau masih ada masalah, bolehkah aku bertanya padamu tentang perawatan kulit? Kalau begitu kita harus saling menukar kontak. Mbah kontak wih, kau atau aku yang pindai. Maaf, dia adalah istriku. QQ segala. Ayo pergi. Mama. Anakku memang hebat, hari ini pasti berhasil. Inilah yang disebut naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix, anak tikus kemanapun juga tetap jadi tikus. Dengan ibu seperti Dok Molly, anakku pasti akan menemukan gadis terbaik. Orangnya kemana? Orangnya kemana? Halo, anak kesayangan Mama, kamu di mana ya? Mama belum lihat kamu loh. Kamu sudah beres belum, Nak? Sudah ketemu belum, sayang? Masih di mana sih kamu ya loh? Halo. Ma, jangan telepon terus ya. Aku sudah pulang kok nih, beneran deh. Mama khawatir banget loh. Ayo, oke. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Duduk. Minta maaf sama Paman Si. Paman Si, maaf sebentar saja ya, tolong. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya aku benar-benar ingin Paman Si jadi ayahku. Sayang, kamu ngomong apa sih? Aduh, Paman Si, di bawah ada mesin game. Kalian berdua turun main ya. Oke, asik banget. Pelan-pelan aja ya. Nggak usah buru-buru. Sudah tahu kok. Santai saja. Sebentar lagi. Bener. Sedikit lebih tua dariku. Masih oke kan? Maaf ya. Kamu sudah dapatkan kembali kencan butamu. Nggak apa-apa. Kamu benar-benar tega menerimanya ya. Kenapa? Kakak sih, kamu sudah punya tunangan, masih mikirin mantan pacar, sekarang malah pergi kencan buta lagi pagi-pagi. Kamu nggak merasa moralmu agak rusak ya? Tunangan? Dari mana aku punya tunangan? Jangan pura-pura. Gu Shao sendiri yang bilang ke aku, dia tunanganmu. Bukan, itu dia ngarang aja. Paling-paling dia cuma bawahanku. Sudah, benar-benar, sudah. Aku nggak mau dengar urusanmu yang kacau itu. Aku masih ada urusan malam ini. Sing sayang, jagalah aku. Oh, memang sebenarnya kamu itu ada urusan apa sih, ya? Kerja, malam ini ke bar 21, derajat buat bahas proyek Jing Xiuyuan. Kamu kan direktur. Belum diatur. Tapi kamu lepas dulu wigmu itu, jangan sampai merusak citra perusahaanku. Pintu rusakmu ini gimana cara bukanya sih? Baru diganti. Pak Liu ya? Sudah datang, ayo cepet jalan. Ini adalah desainer perusahaan kami, Kak Muyun. Kak Yun, ini adalah Pak Liu, penanggung jawab proyek Jing Xiuyuan. Dia sangat mengagumi kamu. Hari ini saya sangat senang. Kak Yun, tolong temani Pak Liu dengan baik. Pak Liu, silakan ngobrol dulu. Saya mau ke toilet sebentar. Om juga nggak bisa masak, ya jadi makan seadanya saja dulu. Ya.
Aduh, paman keempat itu benar-benar payah. Apa-apa saja sih tidak bisa. Anak besar ini juga nggak mudah ya. Yungge di mana? Kak Lin, kamu sudah berapa lama nggak pulang? Kamu nggak balas pesan lagi ya? Dua sayang, biasanya mama kalian pulang jam berapa? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat menerima panggilan, tidak bisa tersambung. Halo kakak, Kak Chen datang buat jagain anak. Kenapa lagi-lagi aku yang harus jagain anak, bukan kamu? Bibi Zhang, apakah pakaianku sudah disetrika? Kakak, kamu nggak merasa menurut kamu sendiri sebenarnya kamu itu keterlaluan ya, kayak gitu? Paman Cheng, sekarang giliran kamu yang jagain anak ya? Nona Wu, setelah habis 3 gelas ini, kita lanjut bahas proyek Jingxiu Yuan. Nona Wu, kemampuan minum kamu benar-benar hebat ya. Lanjut minum. Habiskan semua. Sudah habis. Aduh, minum sedikit saja sudah bermasalah. Pak Liu, maaf, saya permisi dulu ke kamar mandi sebentar saja ya, mohon izin. Sendiri ke kamar mandi apa? Lanjutkan bicara, ayo. Kamu lanjut minum dulu aja, ya dong. Orangnya mana? Bukannya orangnya di sini. Sampah. Penasaran juga malam ini kamu bakal tidur di ranjang siapa? Kak Wen ngapain? Maaf ya. Kamu tahu nggak, seorang perempuan sendirian di luar seperti ini sangat berbahaya? Aku hanya mengira aku berdoa pada api agar bisa membimbingmu ke arah yang benar. Tak peduli seberapa besar rasa percaya dirimu mungkin runtuh, aku akan ada di sini sebagai fondasimu. Kadang kesepian yang kadang terasa, lepaskan saja. Perjuanganmu yang kuat dan luar biasa tetap ada di dalam dirimu. Menggenggam harapan dan bangun dari kemarin. Jadi sekarang, bagaimana dengan aku?